Halo penghirup oksigen, apa kabar kalian semua? Selamat datang di channel Explode. Kali ini kita akan ngerangkum sebuah film berjudul The Orphan. Film ini berkisah tentang sebuah keluarga yang memutuskan untuk mengangkat seorang anak di panti asuhan. Alih-alih jadi keluarga bahagia, semenjak kehadiran anak tersebut, keluarga ini malah semakin berantakan. Usut punya usut, ternyata anak tersebut menyimpan banyak misteri. Penasaran dengan jalan ceritanya? Yuk intro dulu. Kisah dimulai dari sepasang suami istri yaitu John dan Kate yang bergegas ke rumah sakit karena Kate akan melahirkan anak ketiga mereka. Namun sayangnya persalinan tidak berjalan dengan baik alias Kate mengalami keguguran. Sejak saat itu, Kate pun menjadi depresi sehingga ia kecanduan alkohol. Akhirnya, John dan Kate pun memutuskan untuk mengangkat anak dari panti asuhan. Pilihan mereka jatuh ke seorang anak umur 9 tahun yang bernama Esther. Esther senang melukis, tetapi ia termasuk anak yang sangat tertutup. Esther pun diadopsi dan dibawa ke rumah mereka. Di rumah, ia diperkenalkan kepada putri kecil mereka, yaitu Max. Max itu sudah tuli dan bisa sejak lahir, sehingga ia menggunakan alat bantu dengar. Esther juga diperkenalkan oleh Danny, anak laki-laki mereka. Esther diberikan kasih sayang penuh oleh keluarga mereka, kamar yang bagus, dan juga hadiah-hadiah untuk menyambut kedatangannya. Namun, di sisi lain, Danny mulai merasa cemburu karena orang tuanya terlihat lebih memberi perhatian kepada Esther. Danny yang cukup kesal langsung mengajak teman-temannya keluar dan bermain di rumah pohon miliknya. Di sana mereka membuka-buka majalah dewasa. Sedangkan di sisi lain, Esther dan Max bermain-main di halaman yang sedang bersalju. Mereka terlihat sangat akrab. Di malam hari, John dan Kate sedang mantap-mantap di kamar mereka. Namun tiba-tiba si Esther membangunkan Max dan mengajaknya ke kamar John dan Kate alias mengganggu kegiatan mereka. Macam tak betul je budak ni. Esther beralasan bahwa mereka berdua takut petir dan ingin tidur bersama John dan Kate. Akhirnya mereka pun tidur di sana dan Esther berkata ingin tidur di sebelah John. Keesokan paginya, Kate akan mengantarkan anak-anaknya ke sekolah, tentunya juga Esther yang akan menjadi siswa baru. Esther turun tangga sembari menggunakan gaun lawas yang mana tidak lazim digunakan anak-anak seusianya pada masa ini. Sweetheart, this isn't really a school dress. Di kelas, Esther diejek oleh seorang anak perempuan yang membuatnya ditertawakan seisi kelas. Dan Esther menatap anak tersebut dengan tatapan mengerikan. Kemudian scene beralih ke Esther yang sedang bermain seluncuran di atas danau beku bersama Max. Kate yang khawatir langsung memperingatkan mereka. Play near the water! You know that! Di luar, Danny sedang bermain tembak-tembakan paintball. Ia kaget karena tidak sengaja menembak burung merpati hingga sekarat. Esther dan Max yang sudah selesai bermain seluncuran menghampirinya. Lalu Esther menyuruh Danny untuk membunuh burung itu dengan batu agar tidak kesakitan. Danny yang merasa tidak tega pun menolaknya. Namun, Esther dengan mantap membunuh burung itu dengan batu hingga tewas. Malam harinya ketika mandi, Esther mengunci kamar mandi. Kate mendatanginya dan menjelaskan bahwa di rumah itu tidak ada yang mengunci pintu. Kemudian Esther berkata bahwa ia sudah terbiasa mengunci pintu dengan alasan privasi. Akhirnya Kate pun memakluminya tetapi hanya untuk satu malam saja. Kate pergi ke kamar Esther untuk menyusun baju-baju yang sudah dicuci ke lemari. Ketika mau ditutup, lemari tersebut macet. Kate menemukan sesuatu yang tersangkut, yaitu sebuah buku atau Injil yang di dalamnya terdapat foto seorang pria. Kate tidak membuka buku tersebut, ia langsung mengembalikan itu pada tempatnya. Namun, sepertinya Esther mengintip kejadian itu. Keesokan harinya di sekolah, Esther diganggu oleh Danny, hingga buku-bukunya pun jatuh. Kemudian anak yang membulinya di hari pertama melihat bahwa Esther membawa Injil dan menertawakannya. Esther diganggu olehnya, bahkan gadis itu ingin menarik pita di leher Esther. Namun sebelum itu terjadi, Esther berteriak kencang sehingga membuat orang-orang di sekelilingnya kebingungan.
Di rumah, Esther diajarkan cara bermain piano oleh Kate. Kate mengajaknya mengobrol tentang yang terjadi di sekolah, namun Esther tidak mau membicarakannya. Lalu Kate menunjukkan diarinya yang berisi foto-foto mereka. Here's a scrapbook. It's mommy and daddy on their wedding day. Esther tiba-tiba bertanya tentang Jessica karena katanya Max membicarakan hal tersebut kepadanya. Kate pun membawanya ke halaman tempat ia menanam bunga mawar putih di mana abu Jessica ditabur di situ. Kate berkata bahwa bunga mawar itu sangat berarti untuknya. Part of her will be alive inside it. Malamnya, John dan Kate mantap-mantap di dapur. Sialnya, Esther pun memergoki mereka dan mereka terpaksa menghentikan kegiatan itu. Esoknya, Kate mendatangi Esther yang sedang melukis untuk mengkomunikasikan hal yang harusnya nggak dilihat anak seusia Esther semalam. Esther terlihat tidak peduli dan seolah mengerti. Kate membicarakannya kepada John dan merasa harus membawa Esther ke Dr. Browning, yaitu seorang dokter jiwa. Namun John tidak setuju. I don't think we need to take her to the shrink quite yet. John menemani anak-anaknya bermain di taman bermain. Lalu seorang perempuan bernama Joyce datang seolah menggoda John. Di sisi lain, Esther bertatap-tatapan dengan Brenda, yaitu anak yang membulinya di sekolah. Brenda terlihat ketakutan terhadapnya. Ketika di area papan seluncur atau perosotan, Brenda didorong oleh Esther hingga jatuh. Sepulangnya, John menginterogasi Esther saat sedang makan, namun dia tidak mau mengaku. Ketika Max ditanya, ia pun membelanya. Denny datang, Max memberi isyarat kepada Denny, namun ia tidak mengerti. Di saat makan malam itu pun terjadi perdebatan antara Denny dan Esther. Di sini, Denny benar-benar menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Esther. Denny pun meninggalkan meja makan dan pergi keluar. John menyusulnya dan menghukum Denny dengan mengambil kunci rumah pohonnya agar ia meminta maaf kepada Esther. Sementara itu, Kate beserta Esther dan Max pergi berbelanja. Suster Abigail, yaitu suster dari panti asuhan Esther, sebelumnya menelpon. Ketika Kate menyuruh Esther berbicara kepada suster Abigail, ia menolak keras. Kate kemudian membicarakan perihal Esther kepada suster Abigail, dan Esther menyuruh Max yang bisa membaca gerakan bibir untuk memberitahu apa yang dibicarakan Kate dan suster Abigail. Esther bermain piano dengan sangat baik sehingga Kate kaget karena selama ini ia pikir Esther tidak bisa bermain piano. Sikap Esther pun mulai berubah dengan suka berbicara kasar kepada Kate. To have a son who isn't interested and a daughter who can't even hear. Malamnya, Kate memberitahukan hal tersebut kepada John. Lalu mereka menjadi berkelahi karena Kate mengatakan kalau Esther memberitahunya bahwa tadi siang John menggoda Joyce. What? Oh, come on. She must have misunderstood. Suster Abigail mendatangi rumah mereka. Suster Abigail membantu memberitahu John dan Kate bahwa ada yang ganjil tentang latar belakang Esther. Di sisi lain, Esther meminta bantuan Max. Mereka menyelinap untuk mengambil pistol di ruang penyimpanan ayahnya. Ketika Suster Abigail akan pulang, Esther dan Max menunggu Suster Abigail di tengah jalan. Esther mendorong Max ke tengah jalan sehingga Suster Abigail membelokkan mobilnya dan tergelincir. Setelahnya, ia turun untuk membantu Max, namun Esther memukul kepalanya dengan palu. Kemudian dia menyuruh Max membantunya menyeret Suster Abigail ke pinggir jalan. Suster Abigail ternyata masih hidup dan Esther pun memukulnya dengan palu berkali-kali hingga mati. Esther bersama Max kemudian ke rumah pohon dan menyembunyikan semua barang buktinya di sana. Max di sana ketakutan, namun dia diancam oleh Esther sehingga ia tidak berani berkata apa-apa. Denny diam-diam mengintip mereka dari balik batu. Malamnya, Esther mendatangi Denny yang sedang tidur dan menodongnya dengan sebuah pisau, lalu menanyakan apa yang dia lihat. Ia mengancam bahwa ia akan memotong titik Denny kalau Denny ketahuan berbohong. Esther dibawa bertemu Dr. Browning, namun Dr. Browning mengatakan bahwa tidak ada yang salah terhadap Esther, dan malah menyalahkan Kate dengan mengatakan bahwa Kate tidak dekat dengannya. Wah, si Esther manipulatif sekali ya. Di lain tempat, Esther di dalam toilet marah-marah depresi dan menendang-nendang sekat toilet sambil teriak-teriak. Setelah pulang dari menemui Dr. Browning,
Kate menerima telepon dari panti asuhan yang menanyakan keberadaan Suster Abigail karena Suster Abigail belum kunjung kembali ke panti. Polisi kemudian melakukan pencarian dan menemukan mayat Suster Abigail yang mengenaskan. Kate pun mulai menelusuri dan mencari tahu tentang asal-usul Esther. Kate juga memberitahu yang ditemukannya kepada John, namun John tidak percaya. John malah menganggap bahwa Kate yang bermasalah. I'm not sure this is what she meant. She could have told Dr. Browning whatever she wanted to hear. Kate mulai semakin giat menelusuri masa lalu Esther. Ia bahkan menghubungi Yayasan Yatim Piatu di Rusia. Namun, tidak ada data tentang Esther ditemukan. John mengajak Esther ke dokter gigi, namun Esther menolak. Why not? I just don't want to go. What, are you scared? Saat mengantarkan Danny ke sekolah, di dalam mobil Kate menanyakan kepada Danny dan Max, apakah dia merasa ada yang gak beres sama Esther. Dan mereka mengatakan tidak, soalnya kan dua-dua udah diancam nih sama Esther. Esther yang menghabiskan waktu dengan John berkata bahwa ia merasa Kate tidak suka padanya. Tapi John memberi saran agar dia melakukan sesuatu yang menyenangkan dengan Kate. Jadi, malamnya, si Esther tiba-tiba menghampiri Kate dan mengatakan dia ingin memberi kejutan kepada Kate. Saat melihat apa yang diberikannya, Kate marah sekali. Esther malah memetik bunga mawar putih kesayangannya yang sudah diceritakan kepada Esther bahwa itu berharga sekali. Kate bahkan sempat menarik lengan Esther. Malamnya, Esther menyelinap dan pergi ke sebuah ruangan perkakas untuk menjepit tangannya dengan penjepit sampai tulangnya retak. Terus dia kembali ke kamar dan pura-pura kesakitan sambil memanggil John. Kate lalu entah dari mana tiba-tiba pulang dan mendapati John dan Esther yang baru pulang dari rumah sakit. Di sini Kate udah benci banget nih sama Esther, kelihatan dari tatapannya. Sedangkan John ini malah mudah dimanipulasi sama Esther. Kate yang cukup depresi akhirnya memutuskan untuk beli alkohol, biar hilang aja gitu penatnya. Dia pun minum sedikit sambil menangis, tapi setelah itu ia membuang semua alkoholnya. Keesokan harinya, ia mengantar Danny dan Max ke sekolah. Danny menjatuhkan barangnya sehingga Kate turun dari mobil untuk membantu Danny. Si Esther pun beraksi, ia membuat mobil tersebut mundur sampai menabrak gundukan salju. Beruntung, Max yang berada di dalam mobil tidak terluka. You're okay, honey. I got you. Yeah. Oh, it's okay. Malamnya, Dr. Browning dipanggil dan Kate disalahkan akibat kejadian tadi pagi. John berkata bahwa ini semua akibat Kate yang mulai mengkonsumsi alkohol lagi. John berkata bahwa Esther menemukan botol alkohol milik Kate. Max mengintip pembicaraan mereka. Esther mendatangi Max dan mengancam kalau dia akan membunuh Kate kalau Max mengadu. Diam-diam, Danny pergi ke kamar Max dan berbicara kepada Max untuk menanyakan kebenarannya. Danny bilang ke Max bahwa mereka harus bicara nih kepada ibu dan ayah mereka, tapi Max bilang bahwa itu berbahaya. Max pun menunjukkan gambaran-gambarannya tentang korban-korban Esther dan memberitahu bahwa Esther menyimpan barang bukti di rumah pohon Danny. Tapi ternyata si Esther menguping diam-diam dari balik pintu. Malam-malam, Kate terbangun dan ingin pergi. Ia pergi ke kamar Max untuk membangunkannya. Namun si Esther tiba-tiba lagi duduk di sofa. Terjadi perkelahian antara Kate dan Esther. Si Esther baca buku diarinya Kate. Paginya, dia mencari tahu lagi nih tentang si Esther, sampai nelpon ke Rusia. Tapi ternyata dia malah menemukan bahwa si Esther ini sebenarnya dari rumah sakit jiwa. Di sisi lain, Danny diam-diam menyelinap ke rumah pohon buat cari barang bukti Esther. Tapi ternyata si Esther yang udah tahu masuk ke dalam rumah pohon dan membakar rumah pohon itu. Danny yang masih di dalam terpaksa harus melompat sampai akhirnya jatuh langsung tidak sadarkan diri. Dan si Esther mau mukul Danny dengan batu, tapi untung Max tiba-tiba datang dan mendorong Esther. Danny pun dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, si Esther masih aja mau beraksi bunuh Danny. Dia ngebekap Danny dengan bantal, dan Max yang curiga menghampiri Kate. Kemudian bel kamar Danny berbunyi. Code 99, I see you. Code 99. Kate yang mudah curiga dengan Esther kemudian menghampiri Esther dan menamparnya. Kate dibius oleh perawat hingga pingsan. Kate pun dirawat di rumah sakit tersebut. John beserta Esther dan Max pulang ke rumah.
Ketika John mengantarkan Max tidur, si Esther tiba-tiba masuk dan sok-sok baik padahal mau ngambil alat pendengaran Max. John yang merasa kacau kemudian minum alkohol di ruang keluarga. Sementara itu, Esther melancarkan aksinya. Dia pakai gaun hitam seksi dan makeup, lalu ia menghampiri John dan menggodanya. John yang sedang mabuk menolak si Esther dan si John marah kepada Esther. What are you doing? What are you doing? I'm calling Sister Judith tomorrow. We're gonna have a conversation about your future in this house because I can't do it. Esther kemudian pergi ke kamarnya dan nangis. Sementara itu di rumah sakit, Kate mendapat telepon dari Rusia yang menjelaskan bahwa Esther ini berbahaya. Esther yang ternyata nama aslinya adalah Lina ini bukan anak kecil. Dia sebenarnya sudah dewasa. Si Esther ini punya gangguan hormon hipopituitarisme. It's called hypopituitarism. Ya itulah guys. Jadi sebenarnya dia ini udah berumur 33 tahun. Aslinya, si Esther juga punya gangguan mental, sering nyerang staf rumah sakit, dan di badannya banyak banget bekas luka. Pita yang dia pakai di leher sama tangan selama ini cuman untuk nutupi bekas-bekas lukanya aja. Dia juga udah sering bunuh orang, dan sebelumnya dia juga pernah diadopsi keluarga lain, pura-pura jadi anak kecil tapi menggoda ayahnya. Di rumah, Esther berubah jadi wujud aslinya karena marah kepada John. John ke kamar Esther dan menemukan kamarnya sudah berantakan. John pun nemuin lukisan-lukisan mengerikan Esther. Kate bergegas pulang ke rumah sambil nelponi John, tapi si Esther udah ngehancurin aliran listrik rumah. Tiba-tiba John ditusuk oleh Esther dengan pisau cara berkali-kali sampai akhirnya mati. Kate tiba dengan buru-buru sampai nabrak kaca depan rumah, soalnya lagi salju dan licin. Kate langsung menemukan John yang sudah meninggal. Kate nangis, tapi langsung keinget nih sama si Max. Begitu ke kamar Max, Max sudah nggak ada. Max sebenarnya ada di dalam keranjang, tapi karena alat pendengarannya nggak ada, jadi dia nggak tahu kalau si Kate datang. Esther yang sebelumnya udah ngambil pistol, nembak si Kate dan kena tangannya. Kate ke kamarnya dan melihat kamarnya udah didekor ala kamar pengantin baru. Jadi di sini ada adegan kejar-kejaran Kate sama Esther ala Tom and Jerry gitu. Max diam-diam keluar kamarnya menuju kebun ibunya. Ibunya yang dari atap kaca lihat Max, nyuruh Max untuk sembunyi dan diam. Si Esther yang datang nembak ibunya tapi nggak kena. Kate yang mau menyelamatkan Max akhirnya terjun dari atap kaca dan nimpa Esther. Kate langsung mengambil pistol Esther dan lari. Nggak lama, polisi pun datang, tapi si Esther udah nggak di tempatnya. Ternyata dia masih hidup dan berusaha membunuh Kate dengan pisau. Sewaktu Kate dan Esther berantem di atas air danau beku, si Max inisiatif mau nembak si Esther tapi nggak tepat sasaran. Akhirnya malah esnya retak sehingga ibunya dan Esther kecebur dalam danau. Di dalam danau mereka masih berkelahi, tapi Kate menang. Ketika udah mau keluar, si Esther masih hidup dan meminta tolong padahal di belakang tangannya lagi megang pisau. Tapi si Kate yang udah muak dengan tingkah Esther langsung menendang mukanya sampai dia kecebur lagi. Akhirnya Kate dan Max berhasil selamat. Dan film pun tamat. Gimana menurut kalian filmnya? Sepanjang film, kita dibuat emosi banget ya sama kelakuan Esther yang manipulatif dan John yang gak percayaan sama istrinya. Kasus seperti film ini ternyata ada loh di dunia nyata, namanya Natalia. Anak kecil yang dikira 6 tahun, ternyata cewek psycho umur 21 tahun. Oke, segitu dulu alur cerita film kali ini. Semoga kalian suka ya. Jangan lupa like dan subscribe. Terus komen mau next film apa lagi nih. Oke, see ya.